Rusia memperingatkan Inggris pada Selasa 26 April 2022 bahwa jika terus memprovokasi Ukraina untuk menyerang sasaran di Rusia, maka akan ada tanggapan proporsional segera. Kementerian Pertahanan Rusia mengutip pernyataan dari Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Haipei yang mengatakan kepada radio BBC bahwa sepenuhnya sah bagi Ukraina untuk memburu target di kedalaman Rusia untuk mengganggu jalur logistik dan pasokan. Kami ingin menggarisbawahi bahwa provokasi langsung London terhadap rezim Kiev ke dalam tindakan seperti itu. Jika tindakan tersebut dilakukan akan segera mengarah pada respons proporsional kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang telah kami peringatkan, Angkatan Bersenjata Rusia siap sepanjang waktu untuk meluncurkan serangan balasan dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi di pusat pengambilan keputusan di Kiev. Tambah pernyataan kementerian dilansir dari Reuters. Kementerian Pertahanan juga mengatakan bahwa serangan Rusia semacam tidak akan menjadi masalah untuk dilakukan jika perwakilan dari negara barat tertentu ditempatkan di pusat pengambilan keputusan Ukraina. Haipei dari Inggris sebelumnya mengatakan adalah sah bagi Ukraina untuk menyerang jalur logistik Rusia dan pasokan bahan bakar. Dia juga mengakui senjata yang sekarang disediakan komunitas internasional memiliki jangkauan untuk digunakan di Rusia. Dikutip dari Russia Today, Inggris menjadi salah satu negara pemasok senjata utama Kiev. Inggris telah menuangkan ribuan rudal anti-tank ke negara itu menjelang operasi militer Rusia skala besar yang dimulai pada akhir Februari. Perdana Menteri Boris Johnson baru-baru ini mengumumkan paket persenjataan berat tambahan senilai 100 juta pound sterling untuk Kiev yang mencakup senjata anti pesawat, drone, dan berbagai kendaraan lapis baja. Moskwa telah memperingatkan Barat agar tidak meningkatkan pasokan senjata. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa konflik telah secara efektif berubah menjadi perang proksi yang dilancarkan NATO melawan Rusia. Rusia telah berulang kali menargetkan depot tempat persediaan senjata dikumpulkan dan akan terus melakukannya. Senjata-senjata ini akan menjadi target yang sah untuk Angkatan Bersenjata Rusia. Kata Lavrov, gudang termasuk di barat Ukraina telah menjadi target lebih dari sekali. Bagaimana lagi, NATO pada dasarnya akan berperang dengan Rusia. Melalui proksi dan mempersenjatai proksi itu, perang berarti perang, jelas dia. Peringatan Rusia ada bahaya nyata Perang Dunia III. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin 25 April mengatakan pembicaraan damai dengan Ukraina akan berlanjut sambil memperingatkan ada bahaya nyata Perang Dunia III. Berbicara kepada kantor berita Rusia, dia mengkritik pendekatan Kiev terhadap pembicaraan tersebut. Niat baik memiliki batasnya, tetapi jika tidak timbal balik itu tidak membantu proses negosiasi, ujarnya dikutip dari AFP. Tapi kami terus melakukan negosiasi dengan tim yang didelegasikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan kontak ini akan terus berlanjut. Lavrov lalu menuduh mantan aktor Zelensky berpura-pura untuk bernegosiasi. Dia aktor yang bagus, katanya. Dia menambahkan, jika Anda melihat dengan seksama dan membaca dengan seksama apa yang dia katakan, Anda akan menemukan 1000 kontradiksi. Mengingat ketegangan saat ini, Lavrov menyebut bahaya Perang Dunia III adalah nyata. Bahayanya serius, ini nyata. Anda tidak bisa meremehkannya, kata Lavrov kepada kantor berita Interfax tentang konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Dia mengatakan yakin semuanya tentu saja akan selesai dengan penandatanganan kesepakatan. Tetapi parameter kesepakatan ini akan ditentukan oleh keadaan pertempuran yang akan terjadi pada saat kesepakatan itu menjadi kenyataan. Rusia peringatkan Ukraina bisa dibubarkan jadi beberapa negara bagian. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev memperingatkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Barat dan rezim Kiev yang dikendalikan mereka pada akhirnya dapat mengakibatkan Ukraina berontakan dan tidak lagi ada sebagai negara bersatu. Tidak menemukan cara positif untuk memenangkan Ukraina ke pihaknya. AS jauh sebelum kudeta 2014 telah membujuk Ukraina tentang supremasi bangsa mereka dan kebencian terhadap segala sesuatu yang Rusia, kata dia kepada surat kabar Rossiyskaya Gazeta dalam sebuah wawancara eksklusif. Kutipan Patrushev diterbitkan pada Selasa 26 April. Menurut dia, hari ini orang-orang yang tinggal di Ukraina disatukan hanya oleh ketakutan akan batalion nasionalis. Kebijakan Barat dan rezim Kiev yang dikendalikannya seperti itu hanya dapat mengakibatkan disintegrasi Ukraina menjadi beberapa negara bagian. Ungkap Patrushev dilansir dari Russia Today. Sementara Barat secara kolektif berusaha untuk memperpanjang konflik antara Rusia dan Ukraina selama mungkin. Dia mengklaim Moskwa ingin menyelesaikan permusuhan lebih cepat daripada nanti untuk meminimalkan kerusakan yang terjadi pada kedua belah pihak. Tidak mengherankan bahwa tidak sia yang tertarik pada penyelesaian cepat operasi militer khusus dan meminimalkan kerugian dari semua pihak. Barat bertekad untuk menyeretnya sampai Ukraina terakhir, katanya. Kompleks industri militer di Barat adalah salah satu penerima manfaat utama dari konflik yang berkepanjangan, tuding pejabat itu. Dia menyebut aliran persenjataan yang masuk ke Ukraina sebagian besar didorong oleh keinginan Barat untuk mendapat untung.
Kompleks industri militer Amerika dan Eropa bersuka cita karena berkat krisis di Ukraina tidak ada habisnya pesan yang terlihat, kata Patrushev. Rusia diketahui telah menyerang negara Ukraina sejak akhir Februari. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Di sisi lain, Ukraina menegaskan bahwa serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua Republik Donetsk dan Luhansk dengan paksa. Serangan rudal yang dilancarkan oleh Brigade Serangan Udara ke-46 menghancurkan gudang amunisi militer Rusia di Odessa, Senin 16 Mei 2022. Dilansir Viva Militer dari Newsweek, Brigade Serangan Udara ke-46 merilis sebuah video berdurasi 2 menit 20 detik yang menunjukkan proses pengintaian gudang senjata dan kendaraan lapis baja militer Rusia. Setelah mengamati dengan seksama, kamera drone kemudian memperbesar dua target yang teridentifikasi sebagai depot amunisi dan kendaraan lapis baja. Segera ketiga target langsung dikunci untuk kemudian jadi sasaran tembakan rudal yang diluncurkan drone militer Ukraina. Ledakan pun terjadi di 3 titik dan terlihat jelas dari berbagai penjuru dan juga lewat kamera udara. Brigade pengintai kami menandai lokasi gudang amunisi musuh. Mereka melakukan pengintaian udara yang memastikan keberadaan permanen truk dan kendaraan lapis baja musuh, bunyi pernyataan Brigade Serangan Udara ke-46 Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebagai hasil dari pengintaian yang terampil, unit-unit itu dihancurkan. Kemenangan bagi Ukraina, lanjut pernyataan tersebut. Militer Ukraina mengklaim bahwa Angkatan Bersenjata Federasi Rusia mengalami kerugian besar dalam pertempuran di Odessa pada 16 Mei 2022. Selain di Odessa, militer Rusia juga dikabarkan terpukul di wilayah Zaporizhia dan Liman. Rusia memperingatkan Inggris pada Selasa 26 April bahwa jika terus memprovokasi Ukraina untuk menyerang sasaran di Rusia, maka akan ada tanggapan proporsional segera. Kementerian Pertahanan Rusia mengutip pernyataan dari Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Heipei yang mengatakan kepada radio BBC bahwa sepenuhnya sah bagi Ukraina untuk memburu target di kedalaman Rusia untuk mengganggu jalur logistik dan pasokan.